Salah satu prinsip KAP adalah komunikasi berlangsung menyenangkan dan menambah keakraban. Menyenangkan ditandai dengan senyum, tertawa, suasana rileks, tidak ada tekanan atau ketakutan. Membangun suasana sangat penting selama KAP karena suasana yang nyaman memudahkan interaksi, proses belajar bersama dan penerimaan pesan. Materi pembelajaran ini membahas tentang bagaimana melakukan bina suasana melalui penggunaan nama, komunikasi nonverbal, permainan yang menyenangkan, serta mendengar secara fasilitatif. Dengan adanya materi inti ini, tenaga kesehatan dan kader memiliki keterampilan dalam melakukan bina suasana saat KAP sehingga dapat membuat sasaran dan masyarakat merasa dihargai dan senang selama kegiatan berlangsung, menerima pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, serta termotivasi untuk bertemu kembali atau melakukan kunjungan selanjutnya. Tenaga kesehatan yang akan memfasilitasi orientasi KAP bagi kader dalam percepatan penurunan stunting memiliki kompetensi untuk membangun bina suasana dalam komunikasi antar pribadi. Hasil belajar. Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan bina suasana dalam komunikasi antar pribadi percepatan pencegahan stunting. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti MPI 2 ini, peserta mampu melakukan bina suasana dengan penggunaan nama dalam percakapan, melakukan bina suasana dengan komunikasi nonverbal dalam KAP, melakukan bina suasana dengan permainan yang menyenangkan, dan melakukan bina suasana dengan mendengar secara fasilitatif. Ketika berkomunikasi, gunakanlah nama sesering mungkin. Nah, coba dengarkan percakapan singkat berikut ya. Ibu Andi, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana Ibu Kiki? Ibu Hana, paham? Oke, jadi menurut Ibu Marti, sarapan pagi itu penting untuk kesehatan. Begitu ya, Bu? Saat nama mereka disebut dengan baik, masyarakat akan merasa dihargai. Kehadirannya diakui. Dirinya merasa dihadirkan bukan hanya sebagai sosok ragawi. Sebagai langkah awal sekaligus membangun suasana dalam kelas pembelajaran, yang perlu dipraktikkan adalah penggunaan nama dalam percakapan. Penjelasannya sederhana. Penggunaan nama adalah cara sederhana untuk menurunkan pagar yang digunakan oleh lawan bicara untuk membentengi diri saat berkomunikasi. Saat pagar sudah turun, Anda lebih mudah membangun hubungan dengan lawan bicara. Nama bukan sekedar identitas. Nama yang diberikan orang tua memiliki tujuan mulia. Doa, harapan, mimpi, cita-cita, penyemangat, kenangan indah, idola, dan lain-lainnya. Menyebutkan nama lawan bicara sesering mungkin akan memberikan kesan baik, spesial, dan peduli terhadap mereka. Sehingga dengan demikian, kita juga akan diingat oleh lawan bicara kita. Salah satu cara menghafal nama adalah segera menyebut nama tersebut secara berulang-ulang. Yuk kita simak percakapan yang satu ini. Saya ingin berkenalan dulu. Dimulai dari depan kanan ya. Saya Tere, Bu Riri. Oh, Ibu Tere ya? Ibu Tere tinggal di mana? Di dekat toko Pariski yang besar itu, Bu. Oh, Bu Tere berarti kenal Bu Entin ya? Wah, Bu Tere tahu nggak? Bu Entin itu kawan saya waktu kecil. Nah, dalam percakapan singkat tadi, untuk membantu mengingat nama, petugas kesehatan menyebutkan nama Ibu Tere sebanyak 5 kali.
misalnya Ibu Nanda yang menggunakan kacamata bulat, Ibu Kairun yang selalu memainkan pulpen di tangan, Ibu Desi yang ketika berbicara lebih sering menggunakan logat Sunda. Ciri-ciri tersebut tidak digunakan sebagai julukan saat kita memanggil orang tersebut, tetapi cukup disimpan dalam pikiran kita saja untuk membantu kita menghafal nama. Komunikasi antar pribadi melibatkan kata-kata dan gerak tubuh. Bahkan, komunikasi nonverbal seringkali lebih dipercaya dan langsung masuk ke hati atau menyentuh emosi. Komunikasi nonverbal adalah apa yang kita sampaikan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, posisi atau postur tubuh, dan lain-lain. Diperkirakan sekitar 70-80% komunikasi yang dilakukan manusia adalah komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan komunikasi nonverbal dalam melakukan komunikasi antar pribadi. Komunikasi nonverbal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kombinasi antara ekspresi wajah, gerakan tangan dan mata, postur tubuh, serta gerakan lainnya yang bersamaan dengan ucapan verbal. Komunikasi antar pribadi atau KAP bukan hanya melibatkan kata-kata, namun juga tanpa kata-kata. Bahkan, komunikasi tanpa kata-kata atau yang disebut komunikasi nonverbal seringkali lebih dipercaya dan langsung masuk ke hati atau menyentuh emosi. Komunikasi nonverbal adalah apa yang kita sampaikan dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, posisi atau postur tubuh, suara, dan lain-lain. Diperkirakan sekitar 70-80% komunikasi yang dilakukan manusia adalah komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan komunikasi nonverbal dalam melakukan KAP. Namun demikian, komunikasi nonverbal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kombinasi antara ekspresi, gerakan tangan dan mata, postur, dan gerakan bersamaan dengan ucapan. Apabila seorang narasumber berdiri di depan memberikan ceramah, namun sering bersuara lalu matanya tampak cemas, seperti agak nanar, sesekali menggaruk-garuk rambut dan apalagi berkeringat, maka tanpa menyampaikan dengan kata-kata, halayak akan menangkapnya sebagai sumber yang tidak menguasai materi. Meski dia mengatakan bahwa dirinya berpengalaman, ahli, dan kerap menjadi rujukan, halayak akan lebih percaya pada komunikasi tanpa kata-katanya. Ini adalah contoh bahwa komunikasi tanpa kata-kata lebih dipercaya oleh orang, khususnya bila kontradiksi dengan kata-kata yang disampaikan. Komunikasi nonverbal juga beresonansi pada diri tenaga kesehatan sendiri. Saat kita merasa kurang begitu senang dengan sebuah kumpulan ibu-ibu, berikan senyum pada mereka walau terpaksa. Perlahan, perasaan akan berubah. Setidaknya, rasa kurang senangnya akan berkurang. Komunikasi nonverbal pun bertimbal balik. Jika tenaga kesehatan memulai sesi dengan tersenyum, orang-orang pun akan cenderung tersenyum, berbalas-balasan. Saat tenaga kesehatan menjelaskan pada seorang ibu dengan baik dan kemudian mengangguk, maka komunikasi disebut berlangsung efektif bila si ibu juga ikut mengangguk-angguk. Bentuk komunikasi nonverbal antara lain, pertama kontak mata, kedua anggota tubuh lainnya, ketiga suara. Komunikasi nonverbal juga beresonansi pada diri tenaga kesehatan sendiri.
Saat kita merasa kurang begitu senang dengan sebuah kumpulan ibu-ibu, berikan senyum pada mereka walau terpaksa. Perlahan, perasaan akan berubah. Setidaknya, rasa kurang senangnya akan berkurang. Komunikasi nonverbal pun bertimbal balik. Jika tenaga kesehatan memulai sesi dengan tersenyum, orang-orang pun akan cenderung tersenyum, berbalas-balasan. Saat tenaga kesehatan menjelaskan pada seorang ibu dengan baik dan kemudian mengangguk, maka komunikasi disebut berlangsung efektif bila si ibu juga ikut mengangguk-angguk. Bentuk komunikasi nonverbal antara lain: pertama, kontak mata; kedua, anggota tubuh lainnya; ketiga, suara. Salah satu tanda bahwa komunikasi nonverbal tengah berlangsung di antara dua orang atau lebih adalah adanya penyelarasan komunikasi nonverbal di antara orang-orang yang terlibat. Seseorang yang berbicara dengan semangat dan gembira, maka terlihat mengepal-ngepalkan tangan. Maka dikatakan terjadi komunikasi nonverbal apabila lawan bicaranya juga sangat tampak bersemangat. Misalnya, sesekali ikut mengepalkan tangan. Komunikasi nonverbal juga beresonansi pada diri petugas lapangan sendiri. Saat kita merasa kurang begitu senang dengan sebuah kumpulan ibu-ibu, walaupun terpaksa memberikan senyuman kepada mereka, perlahan perasaan akan berubah. Setidaknya, rasa kurang senang akan berkurang. Apabila berbicara dengan kumpulan masyarakat, kontak mata dilakukan sebagai berikut. Pertama, lihat daerah di antara dua alis mata, bukan dua bola mata lawan bicara. Saat kita melihat daerah di antara dua alis mata, maka lawan bicara merasa kita sedang melihat matanya. Lagi pula, sulit melihat kedua matanya karena mata kita lebih mudah berfokus pada satu titik. Ada kalanya saat berpikir, kita melihat ke tempat lain, lantai, langit-langit, layar proyektor, dan lain-lain. Hal tersebut wajar, karena mata kita terpengaruh oleh beban pikiran. Namun, jangan terlalu lama memandang lantai, langit-langit, dan lainnya. Setelah mendapat ide, segera kembali buat kontak mata dengan masyarakat. Kedua, waktunya sekitar 2-4 detik. Jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama. Sebarkan ke sebanyak mungkin masyarakat. Jangan hanya pada segelintir, karena akan membuat yang lain cemburu. Ketiga, saat kontak mata, usahakan terjadi timbal balik. Kita mengangguk, orangnya juga ikut mengangguk. Ini adalah tanda komunikasi dari hati ke hati tengah berlangsung. Untuk percakapan antara petugas kesehatan dengan satu atau beberapa orang, kontak mata tetap diarahkan ke daerah di antara dua alis mata, namun dapat berlangsung lebih lama. Tapi jangan invasif atau menerobos masuk sehingga membuat suasana tidak nyaman. Saat orang berpikir keras, kendurkan fokus mata kita. Jangan selalu menguntip mata, apalagi memelototi. Sesekali lihat ke arah lain agar lawan bicara merasa tidak kelelahan melihat mata kita, tapi lakukan sambil menunjukkan raut muka yang lebih hidup sesuai kata-kata yang disampaikan. Misalnya,
senyum yang jenaka, atau melucu, atau alis yang bergerak saat serius. Apabila berbicara dengan kumpulan masyarakat, kontak mata dilakukan sebagai berikut. Pertama, lihat daerah di antara dua alis mata, bukan dua bola mata lawan bicara. Saat kita melihat daerah di antara dua alis mata, maka lawan bicara merasa kita sedang melihat matanya. Lagi pula, sulit melihat kedua matanya karena mata kita lebih mudah berfokus pada satu titik. Ada kalanya saat berpikir, kita melihat ke tempat lain. Lantai, langit-langit, layar proyektor, dan lain-lain. Hal tersebut wajar karena mata kita terpengaruh oleh beban pikiran. Namun, jangan terlalu lama memandang lantai, langit-langit, dan lainnya. Setelah mendapat ide, segera kembali buat kontak mata dengan masyarakat. Kedua, waktunya sekitar 2-4 detik. Jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama. Sebarkan ke sebanyak mungkin masyarakat. Jangan hanya pada segelintir, karena akan membuat yang lain cemburu. Ketiga, saat kontak mata, usahakan terjadi timbal balik. Kita mengangguk, orangnya juga ikut mengangguk. Ini adalah tanda komunikasi dari hati ke hati tengah berlangsung. Untuk percakapan antara petugas kesehatan dengan satu atau beberapa orang, kontak mata tetap diarahkan ke daerah di antara dua alis mata, namun dapat berlangsung lebih lama. Tapi jangan invasif atau menerobos masuk sehingga membuat suasana tidak nyaman. Saat orang berpikir keras, kendurkan fokus mata kita. Jangan selalu menguntit mata, apalagi memelototi. Sesekali lihat ke arah lain agar lawan bicara merasa tidak kelelahan melihat mata kita, tapi lakukan sambil menunjukkan raut muka yang lebih hidup. Sesuai kata-kata yang disampaikan, misalnya senyum yang jenaka, atau melucu, atau alis yang bergerak saat serius. Wajah. Hidupkan wajah mengikuti cerita atau materi yang disampaikan. Ketika berbicara, jangan hanya keluarkan kata-kata, tapi buatlah mulut, dahi, alis, pipi, anggukan, dan lain-lain berbicara juga. Demikian pula ketika mendengarkan orang lain bicara. Mengangguklah apabila mengerti, atau pergunakanlah bagian lain dari wajah, misalnya mulut, alis, pipi, atau dahi untuk berkomunikasi. Salah satu yang mempengaruhi dalam keberhasilan melakukan KAP adalah ekspresi wajah yang menunjukkan emosi yang kita rasakan. Ekspresi wajah menunjukkan keadaan emosi seseorang, sehingga sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengontrol emosi dalam melakukan KAP. Sering kali terjadi, ekspresi wajah tidak sama dengan apa yang sesungguhnya dirasakan. Misalnya, kader sesungguhnya tidak setuju dengan pendapat ibu atau pengasuh, sehingga ekspresi wajah yang muncul secara natural adalah ekspresi wajah tidak setuju. Misalnya, dahi mengkerut, mata sedikit mengernyit,
dan tertunduk. Namun, dalam kondisi seperti ini, kader harus tetap mampu mengontrol emosi, sehingga tampilan wajah yang tampak adalah tetap tampilan yang menerima dan bersahabat. Tangan. Gunakan tangan dengan sewajarnya untuk membantu penyampaian kata-kata. Misalnya, arahkan tangan ke tubuh saat memperkenalkan nama. Kepalkan bila ingin mengajak bersemangat. Bentangkan satu tangan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, dan lain-lain. Yang paling penting, jangan buat tangan kita menganggur. Jangan menyilangkan tangan di depan dada, apalagi disembunyikan di kantong celana. Contoh lain gerakan tangan yang dapat dilakukan dalam menyampaikan kata-kata ketika berkenalan. Contoh gerakan tangan yang dapat dilakukan dalam menyampaikan kata-kata ketika berkenalan. Arahkan tangan ke kiri Anda saat memperkenalkan nama Anda. Kepalkan genggaman Anda untuk menunjukkan semangat ketika berkenalan. Bentangkan satu tangan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Gerakkan tangan sesuai dengan perasaan yang ingin disampaikan. Gerakan tangan. Gunakan tangan dengan sewajarnya untuk membantu penyampaian kata-kata. Misalnya, arahkan tangan ke tubuh saat memperkenalkan nama. Kepalkan bila ingin mengajak bersemangat. Bentangkan satu tangan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, dan lain-lain. Ingat, jangan buat tangan kita menganggur. Jangan menyilangkan tangan di depan dada, apalagi disembunyikan di kantong celana. Tubuh. Berdiri memang perlu tegak. Namun, tegak bukan berarti tegang apalagi kaku. Gunakan tubuh kita secara fleksibel namun tidak berlebihan. Buat tubuh menjadi rileks. Condongkan tubuh ke depan saat ingin menunjukkan perhatian atau saat ingin menggambarkan sesuatu yang harus dihindari. Kita bisa sedikit condongkan tubuh ke belakang. Jangan memunggungi lawan bicara kita. Arahkan tubuh ke orang yang berbicara. Jangan hanya menoleh atau mengarahkan kepala saja. Saat orang yang berbicara ada di sebelah kiri, hadapkan tubuh ke kiri. Kalau di kanan, hadapkan ke kanan, dan seterusnya. Komunikasi nonverbal akan menimbulkan reaksi yang sama. Misalnya, petugas memulai sesi dengan tersenyum, peserta akan cenderung tersenyum sebagai proses timbal balik atau saling membalas. Saat petugas menjelaskan pada seorang ibu dengan baik dan kemudian mengangguk, maka komunikasi disebut berlangsung efektif bila ibu tersebut juga ikut mengangguk-angguk. Dalam suatu pertemuan, terkadang masyarakat tertidur karena mengantuk. Penyebabnya beragam. Orang bisa mengantuk karena kurang tidur atau kurang darah, atau pembicaraannya membosankan. Komunikasi antar pribadi dapat mengintervensi alasan yang terakhir, yaitu bosan. Tetapi, agak sulit menangani masalah biologis seperti kurang tidur atau kurang darah. Tidur karena mengantuk. Mengantuk karena bosan adalah karena cara menyatakan materi yang tidak menarik. Sebenarnya, daya tarik di sini lebih disebabkan karena monoton atau itu saja. Yang dianggap monoton bisa dari aspek suara yang sama terus, materi yang dibahas atau cara membahasnya.
Untuk topik bahasan komunikasi nonverbal, suara menjadi salah satu aspek penting. Suara yang monoton membuat otak dapat mengantisipasi apa yang akan didengarnya. Bila sudah mengantisipasi, maka perhatian otak kemudian teralihkan. Monoton artinya satu pola. Yang dimaksud dengan suara monoton tidak selalu berarti suara datar atau lemah. Orang yang suaranya keras pun dapat dipandang monoton bila polanya berulang-ulang, sehingga otak dapat menebak suara yang bagaimana yang akan dia sampaikan. Suara yang tidak keras atau cenderung lembut tidak akan dipandang monoton bila dapat divariasikan. Variasi suara yang dapat dilakukan antara lain mencakup kecepatan atau cepat lambat, tinggi nada atau tinggi rendah nada, kekerasan atau keras lembutnya suara, ketegasan atau tegas mengayun suara. memudahkan pengelolaan suara, sebaiknya terlebih dahulu mengelola nafas secara natural atau alamiah. Maksudnya adalah
ketegasan. Mari kita ambil inisiatif untuk berkomunikasi. Berlaku hukum timbal balik dalam komunikasi nonverbal. Petugas mengambil inisiatif berkomunikasi nonverbal yang positif terlebih dahulu dengan harapan agar sasaran atau masyarakat membalas secara positif. Saat masyarakat berbicara, dengarkan dengan baik. Usahakan tidak membagi perhatian ke hal lain. Sampaikan kalau kita mendengar secara nonverbal seperti kontak mata, wajah, dan tangan. Berkata "oh" sambil mulut membentuk huruf O untuk sesuatu yang baru dan lain sebaiknya. Saat melihatnya, sasaran atau masyarakat akan merasa dihargai. Apabila merasa dihargai, maka pada saat giliran petugas bicara, sasaran atau masyarakat pun akan berusaha membalas menghargai. Pagar pun turun. Remote control ditujukan ke arah petugas yang berbicara. Slide 1. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan ragam permainan yang menyenangkan. Permainan merupakan salah satu jalan pintas untuk membangun suasana, khususnya dalam konteks komunikasi bersama kumpulan warga. Memainkan satu permainan yang pas, warga akan tersenyum bahkan tertawa. Situasi demikian dapat membantu interaksi antara petugas dan warga atau sesama warga. Slide 2 dan 3. Secara umum, permainan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, permainan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran materi bahasan atau lesson games. Kedua, permainan yang tidak berhubungan dengan materi bahasan atau non-lesson games, namun ditujukan untuk membangun kenyamanan berkomunikasi atau kualitas hubungan, termasuk di sini adalah permainan untuk pemecah kebukuan atau ice breaking, penyemangat atau energizing, membangun dinamika, maupun untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Permainan yang dibahas pada topik ini adalah permainan kategori kedua. Sementara permainan kategori pertama akan dibahas dalam alat bantu atau tools KAP. Marina menari. Sampaikan Anda memiliki lagu yang liriknya hanya terdiri dari 4 kata, yaitu Marina, menari, di atas, menara. Nyanyinya sendiri hanya dibolak-balik. Nyanyikan. Marina, menari, di atas, menara. Di atas, menara, Marina, menari. Lalu, tunjukkan gerakan. Marina sama dengan menunjuk diri. Menari sama dengan gerakan menari. Di atas sama dengan kedua tangan di atas kepala membentuk huruf U. Dan menara sama dengan dua tangan bertepuk di atas kepala. Nyanyi dan bergeraklah bersama. Mungkin 2 kali sampai lancar. Yang berikutnya, sampaikan bahwa partisipan harus bergerak sesuai lagu yang Anda nyanyikan. Pertama-tama, Anda menyanyi dengan lirik yang normal. Setelah itu, acak-acak urutan kata-katanya, semau Anda. Tapi ini jangan disampaikan pada partisipan.
Putaran pertama normal. Putaran kedua, contohnya Marina, Marina, menari, menari. Di atas, menari, Marina, dan seterusnya. Ajak 2-3 partisipan untuk bergantian memimpin permainan. Sampaikan pada mereka putaran pertama normal, putaran kedua diacak-acak semaunya. Pemimpin permainan jangan bergerak, hanya bernyanyi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina di atas menara, menari, menari, Marina di atas menara. Slide 2 dan 3. Secara umum, permainan dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Pertama, permainan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran materi bahasan atau lesson games. Kedua, permainan yang tidak berhubungan dengan materi bahasan atau non-lesson games, namun ditujukan untuk membangun kenyamanan berkomunikasi atau kualitas hubungan. Termasuk di sini adalah permainan untuk pemecah kebukuan atau ice breaking, penyemangat atau energizing, membangun dinamika, maupun untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Permainan yang dibahas pada topik ini adalah permainan kategori kedua. Sementara permainan kategori pertama akan dibahas dalam alat bantu atau tools KAP. Untuk memudahkan, ragam permainan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama, permainan lagu gerak. Permainan lagu gerak mengandalkan gerak tubuh dan lagu yang dinyanyikan bersama-sama. Umumnya dapat diberikan 1 kali contoh atau tanpa contoh karena relatif mudah dilakukan. Permainan lagu gerak dapat dilakukan di awal sesi pembelajaran. Contoh permainan ini sebagai berikut. Marina menari, 1 tambah 1 sama dengan 2. Pikir-pikir, tangan kanan kiri, kalau kau suka hati, topi bundar hilang, pada hari Minggu, kereta fantasi, senam keluarga sehat, dan berkumpul berapa. Kedua, permainan konsentrasi. Permainan konsentrasi dibutuhkan pada saat peserta mulai kehilangan fokus, biasanya pada siang hari sehabis makan siang. Meski berkenaan dengan konsentrasi, permainan ini tetap harus dimainkan dengan cara yang menghasilkan senyum atau gelak tawa. Contoh permainan konsentrasi sebagai berikut. Tangkap jari, salah, salah, benar, 1-2, prok-prok, bom, tepuk tangan lawan, ribu biru, ini, yang ini, kalau yang ini, 3 sekawan, 7 up. Ketiga, permainan berkelompok atau beregu. Permainan berkelompok atau beregu adalah permainan yang diwarnai dengan kompetisi per kelompok. Umumnya permainan ini membutuhkan instruksi yang agak panjang lebar, tanya jawab untuk klarifikasi, bahkan beberapa permainan membutuhkan percobaan sebelum dapat dipraktikkan sepenuhnya oleh peserta. Selain itu, permainan beregu sebaiknya dilakukan pada saat peserta sudah lebih mengenal satu sama lain. Permainan beregu tidak dianjurkan untuk dimainkan di awal waktu pembelajaran. Sebaiknya dilakukan di tengah atau di akhir pembelajaran. Contoh permainan beregu yaitu beregu tembak, tupai, bola beregu, dan angkat bahu bersama.
petugas harus memperhatikan permainan yang didelegasikan kepada warga. Usahakan bermain gerak lagu yang mudah dan ajak warga untuk memimpin permainan. Dengan demikian, petugas juga ikut menguatkan aspek kepemimpinan warga yang merupakan elemen penting untuk mengembangkan partisipasi. Berikut adalah link kumpulan video permainan yang dapat dipelajari dan digunakan sesuai dengan kebutuhan sesi dalam KAP. Salah satu kecakapan utama yang sangat penting dikuasai petugas adalah mendengarkan atau menyimak pernyataan sasaran atau warga dengan baik. Mendengarkan fasilitatif maksudnya mendengarkan secara aktif, tidak diam saja, membantu sasaran atau warga untuk berpendapat, bercerita, mengungkapkan perasaan, berpikir, sampai memahami atau menemukan solusinya sendiri. Sebagai contoh, perhatikan dua pola dialog berikut ini. Coba Anda dengarkan dengan baik dua pola dialog yang ayah dengan seorang anak bernama Sari buatnya. Pola 1. Ayah, nilai Sari ada merahnya. Hah? Kok bisa begitu? Kamu malas belajar ya? Tapi Pasti kamu malas. Sudah, mulai hari ini kamu berhenti main voli lagi. Tidak ada tapi-tapi. Ayah sudah kerja capek-capek cari uang buat sekolah kamu. Tahu itu? iya. Mulai hari ini kamu belajar yang rajin. Tiap hari 2 jam minimal. Tidak ada main voli lagi. Paham? Iya, ya. Bisa nggak? Bisa. Pola 2. Ya, nilai Sari ada merahnya. Apa yang merah, nak? Matematika ya, Dapat berapa? 5. Terus ada lagi. Bahasa Indonesia, Dapat berapa? 5 juga. Ada lagi. 2 itu saja ya. Lainnya? Ada yang 9 ya. Wow, keren. Apa itu? Pendidikan jasmani. Hebat. Kok bisa dapat 9? Caranya bagaimana tuh? Gini ya, ujiannya kan lari keliling lapangan. Cuma 5 keliling. Sari juara 1, yang lain ketinggalan jauh. Hebat sekali ya larimu, nak. Iya ya, Sari kan tiap sore latihan voli 2 jam setiap hari. Ujian lari jadi mudah banget. Hebat, hebat. Nah, sekarang mulai matematik dan bahasa Indonesianya bagaimana? Kayaknya Sari harus belajar lebih rajin ya. Rajin yang bagaimana? Pas setiap hari Sari belajar matematika, bahasa Indonesia 2 jam sehari. 2 jam? Iya ya, sebelum latihan voli, Sari belajar 1 jam deh. Kan mulainya jam 4, ntar malamnya belajar 1 jam lagi. Bisa kamu lakukan itu? Bisa deh ya, Mulai kapan? hari ini juga bisa ya. Mantap, hebat kamu, nak. Dari kedua dialog di atas, dialog yang pertama menunjukkan pola komunikasi ayah yang otoriter. Sementara, dialog kedua adalah yang lebih fasilitatif, di mana ayah menggunakan keterampilan mendengarkan untuk kemudian secara halus mengarahkan anak agar menemukan solusinya sendiri dan kemudian berkomitmen melaksanakannya. Dari contoh dialog kedua, terlihat bahwa mendengarkan atau menyimak adalah kegiatan aktif, karena saat seseorang berbicara, maka seseorang sesungguhnya mengerahkan upaya dan pikirannya untuk memperhatikan, memahami, dan juga menandai hal-hal yang bisa didalami lebih lanjut. Saat seseorang bicara, pantang bagi kita untuk berbicara, melihat HP, membaca WA atau SMS, memandang ke arah lain atau bukan ke lawan bicara, mengerjakan hal lain, apalagi memunggunginya. Ketika seseorang bicara, kita harus memberikan perhatian dan menyelaraskan
bahasa tubuh, dan juga memperhatikan cerita lawan bicara. Agar dapat mendengarkan dengan utuh, kita perlu pikiran yang terbuka dan tidak berprasangka sehingga dapat memahami secara lebih mendalam sesuai perspektif dari lawan bicara. Saat itu, kita harus dapat menangkap tema pokok yang ingin disampaikan lawan bicara. Tema pokok bisa berbentuk topik yang ingin disampaikan. Saat kita dapat menangkap tema pokok itu, lalu menyampaikan ke lawan bicara sehingga dia mengetahuinya, maka dia akan merasa dihargai. Sebagai balasan atau timbal balik, nanti saat kita berbicara, dia akan mendengarkan. Dialog 1. Ya, hari Minggu kita pergi ke tempat-tempat India. Hah? Bahaya itu. Tidak boleh. Dialog ke atas, ayah tidak mendengarkan karena dia berprasangka buruk terhadap tema pokok atau apa yang diinginkan anak tentang tempat tinggal. Padahal dia belum tahu apa yang anak maksud sebagai tempat tinggal. Bisa saja kalau mendengarkan, dialog yang berkembang sebagai berikut. Dialog 2. Ya, hari ini kita pergi ke tempat-tempat India. Tempat tinggi seperti Hotel di kota ya. hotel. Iya ya, kita naik lift ke lantai tertinggi. Terus Ya naik aja ya. di atas ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuma naik aja terus turun lagi. Cuma naik turun. Iya ya, Gak makan di resto. gak usah ya. Oh begitu. Mendengarkan tidak berarti menyetujui atau menolak. Yang terpenting adalah orang mendengar dan memahami dan lawan bicaranya tahu bahwa orang tersebut memahami. Menerima atau menolak apa yang didengar adalah hal lain. Namun, lawan bicara akan lebih mudah menerima penolakan bila dia didengarkan terlebih dahulu. Hal ini karena sebelumnya dia telah dihargai. Tema pokok sering disampaikan dengan kata-kata yang masih umum dan masih bisa digali. Seperti, Bu Bidan, anak saya susah makan. Untuk memahami lebih dalam, bertanyalah singkat. Susah makan bagaimana? Atau, seperti apa makannya? Atau cukup, susah makan? Kadang sasaran atau warga belum mengungkapkan secara penuh ceritanya. Karena itu kita perlu menggali agar lawan bicara bercerita lebih dalam. Apalagi yang dia gak suka? Atau sayur apalagi yang dia gak suka? Kadang ada hal lain yang juga perlu digali agar ceritanya semakin utuh. Karena itu bertanyalah tentang sisi yang lain. Oh, jadi dia gak suka bayam dan kangkung. Yang disuka apa? Perlu diperhatikan bahwa bertanya dalam rangka mendengarkan adalah bertanya dengan kalimat sangat pendek, bukan dalam rangka menguji atau menunjukkan kelemahan lawan bicara. Di dalam hati, petugas mesti berniat bertanya untuk menghargai dan membantu sasaran atau masyarakat bercerita lebih banyak. Karena itulah, pertanyaannya mestilah singkat. Satu kalimat pertanyaan yang berisi 4-5 kata sudah cukup. Atau, apabila memungkinkan, bertanyalah dengan satu kata. Semakin sedikit kata-kata yang digunakan, semakin baik pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan sedikit kata-kata, pertanyaan petugas dapat membuat warga bercerita lebih banyak dan tidak merasa terpotong pembicaraannya. Salah satu kecakapan utama yang sangat penting dikuasai petugas adalah mendengarkan atau menyimak pertanyaan sasaran atau warga dengan baik.
Mendengarkan fasilitatif maksudnya mendengarkan secara aktif atau tidak diam saja, yang membantu sasaran atau warga untuk berpendapat, bercerita, mengungkapkan perasaan, berpikir, sampai memahami atau menemukan solusinya sendiri. Sebagai contoh, perhatikan dialog berikut ini yang mencerminkan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam rangka mendengarkan fasilitatif. Sebagai contoh, perhatikan dialog berikut ini yang mencerminkan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam rangka mendengarkan fasilitatif. Pertama, hal yang umum. Ketika menemui kata-kata yang umum, gunakan kata tanya untuk membantu pembicara merinci atau menggambarkan lebih lanjut. Seperti, contohnya, maksudnya, seperti, yang bagaimana, supaya. Kedua, hal yang belum terungkap. Ketika bercerita, ada kalanya seseorang belum mengungkapkan secara utuh. Mungkin dia masih punya cerita tambahan, tapi karena lupa atau gugup, cerita itu belum disampaikan. Pada situasi ini, petugas dapat bertanya singkat. Apalagi? Ada lagi? Selain itu? Kedua, hal yang belum terungkap. Ketika bercerita, ada kalanya seseorang belum mengungkapkan secara utuh. Mungkin dia masih punya cerita tambahan, tapi karena lupa atau gugup, cerita itu belum disampaikan. Pada situasi ini, petugas dapat bertanya singkat. Apalagi? Ada lagi? Selain itu, untuk lebih jelasnya, kita simak percakapan berikut ini. Jadi gitu mas, ibu hamil itu harus makan banyak ikan teri. Selain teri, apalagi ibu? Ya nasi, telur, sayur, dan buah-buah juga mesti ditambah. Ketiga, sisi lain. Ada kalanya petugas mesti bertanya untuk menyeimbangkan pendapat agar cerita warga menjadi lebih utuh. Untuk itu, petugas bisa bertanya pada warga dari sudut yang sebaliknya. Ketiga, sisi lain. Ada kalanya petugas bertanya untuk menyeimbangkan pendapat agar cerita warga menjadi lebih utuh. Untuk itu, petugas bisa bertanya kepada warga dari sudut yang sebaliknya. Dan selanjutnya kita simak percakapan berikut ini. Jadi, ibu hamil itu harus makan yang banyak, makan teri, dan lain-lain. Nah, sekarang yang jadi pantangannya apa? Ibu hamil itu jangan banyak pikiran, jangan stres. Oh gitu, jangan stres ya. Betul itu mas, karena kalau stres malah nggak bisa makan. Keempat, paraprasing. Menyatakan atau mengungkapkan kembali atau paraprasing adalah menyampaikan kembali inti gagasan kepada si pembicara itu sendiri dalam rangka mendapatkan persetujuan atas penangkapan kita. Ketika kita menyatakan atau mengungkapkan kembali gagasan pembicara dengan kalimat yang lebih pendek atau sederhana, maka pembicara akan merasa dihargai. Apabila tangkapan kita keliru, maka si pembicara akan memperbaikinya sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang sama. Keempat, menyatakan kembali. Menyatakan atau mengungkapkan kembali atau parafrasi adalah menyampaikan
pada waktu itu kita bisa tahu apakah kita sudah memberi makan anak dengan betul atau tidak. Kalau ada apa-apa dengan anak kita bisa segera tahu. Ibu kader atau ibu bidan bisa kasih nasihat. Petunjuk apa yang mesti kita lakukan. Karena kalau hanya pakai mata telanjang saja kan kita tidak bisa tahu dengan betul apakah anak kita sehat atau tidak. Oh, jadi menurut Ibu Aminah, ibu-ibu yang punya balita harus ke posyandu agar bisa tahu anaknya sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, kita tahu apa yang mesti dilakukan. Begitu ya, Bu? Betul itu, Mas. Dari percakapan tersebut kita lihat bahwa Ibu Aminah akan merasa bangga karena pendapatnya didengar oleh fasilitator. Yang kelima, teknik memantulkan atau mirroring. Teknik ini cukup sederhana, namun bila dilakukan dengan sepenuh hati, petugas akan dapat mengembangkan dan mengelola percakapan secara mudah. Sampaikan kembali kata-kata kunci yang diucapkan oleh lawan bicara. Tidak perlu terlalu sering, gunakan beberapa kali untuk bagian penting saja dalam percakapan. Saat dipantulkan, klien atau warga akan termotivasi untuk bercerita lebih banyak. Sekarang kita simak percakapan berikut ini. Bu Bidan, anak saya sekarang senang makan tempe. Tempe? Iya, kemarin makan 2 potong sekaligus. Lah bener Bu, tumben ini biasanya cuma suka nasi sama telur saja. Saya kerepotan kalau harus ke posyandu sekarang Bu. Kakaknya masih usia 1,5 tahun dan 3 tahun. Susah bawa sekali 3 anak. Oh, kerepotan ya Bu. Teknik DAK. Dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Menyampaikan hal baik tidak selalu diterima dengan baik, khususnya bila cara menyampaikannya kurang baik. Petugas kesehatan harus dapat menyampaikan hal baik dengan cara yang baik, yaitu dengan menunjukkan penghargaan dan apresiasi pada warga. Harapannya, warga akan menurunkan pagar dan kemudian menerima dan menindaklanjuti pesan yang diterima. Lembar belajar ini membahas teknik komunikasi sederhana bernama DAK atau dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Teknik ini mengajak warga berperilaku positif yang didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, timbal balik. Komunikasi bersifat timbal balik. Jika kita mendengarkan warga, warga akan mendengarkan kita. Demikian pula sebaliknya. Kedua, memotivasi dengan cara positif. Umumnya warga akan lebih termotivasi bila diangkat kelebihan ketimbang kekurangannya. Ketiga, seimbangkan urusan tugas dan hubungan antar manusia. Meski mengerjakan tugas kantor, komunikasi bukan hanya perkara menyampaikan informasi, tapi juga untuk membangun hubungan antar manusia yang lebih baik. Teknik DAK. Dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Dan kata ibu mertua saya, bayi itu harus dikasih makan karena ASI katanya nggak cukup. Salah itu. Ibu ini lebih mendengar saya atau ibu mertua sih? Aplikasi DAK yang pertama. Dengarkan. Dan kata ibu mertua saya, bayi itu harus dikasih makan karena katanya ASI aja tuh nggak cukup. Dikasih makanan apa, Bu Binuri? Dikasih pisang yang dilumatkan, Bu Jan. Oh, begitu. Berapa banyak makanan?
suasana nyaman dan termotivasi untuk mendengarkan Ibu Bidan. Jangan selalu melihat aspek negatif atau kekurangan. Berikut contoh aspek positif. Memberi makanan bayi agar tidak lapar. Menunjukkan ibu yang perhatian. Tidak meneruskan memberi makan karena anak menangis. Menunjukkan sayang, peduli, perhatian pada anak. Aplikasi DAK yang ketiga, klarifikasi. Ibu Binuri ini perhatian sekali dengan anaknya. Bagus itu. Iya, Bu Bidan. Nah, berikutnya, bayi di bawah 6 bulan tidak perlu diberi makanan lain selain ASI. Oh, jadi nggak usah dikasih makanan lain ya Bu Bidan. Kalau misal menangis lapar, itu tinggal dikasih susu aja. Maaf Bu Bidan, disusuin aja gitu ya Bu Bidan. Betul sekali Bu Binuri. Belum tentu anak menangis karena lapar. Sekarang saya tahu bahwa pertama, menyebut nama dalam percakapan merupakan cara sederhana untuk membangun hubungan. Kedua, saling mengenal dan keakraban penting dalam belajar. Dan karenanya, para tenaga kesehatan harus meluangkan waktu secara khusus untuk saling mengenal. Ketiga, komunikasi tanpa kata-kata atau yang disebut komunikasi nonverbal seringkali lebih dipercaya dan langsung masuk ke hati atau menyentuh emosi, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, tangan, tubuh, dan suara. Keempat, petugas sebaiknya mengambil inisiatif atau prakarsa berkomunikasi nonverbal yang positif terlebih dahulu dengan harapan agar sasaran atau masyarakat membalas secara positif dan merasa lebih dihargai. Kelima, ragam permainan yang menyenangkan dapat membantu interaksi antara petugas dan warga atau sesama warga. Sehingga petugas perlu menguasai permainan dalam jumlah yang memadai agar dapat membangun suasana yang menyenangkan dan menambah keakraban. Keenam, mendengarkan fasilitatif, maksudnya mendengarkan secara aktif atau tidak diam saja, yang membantu sasaran atau warga untuk berpendapat, bercerita, mengungkapkan perasaan, berpikir, sampai memahami atau menemukan solusinya sendiri. Ketujuh, agar dapat mendengarkan dengan utuh, kita perlu pikiran yang terbuka dan tidak berprasangka, sehingga dapat memahami secara lebih mendalam sesuai perspektif dari lawan bicara. Mendengarkan tidak berarti menyetujui atau menolak. Yang terpenting adalah orang mendengar dan memahami, dan lawan bicaranya tahu bahwa orang tersebut memahami. Menerima atau menolak apa yang didengar adalah hal lain. Namun, lawan bicara akan lebih mudah menerima penolakan bila dia didengarkan terlebih dahulu. Hal ini karena sebelumnya dia telah dihargai.